Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak setelah olahraga, jalan sehat? Masih semangat? Ya. Untuk hari ini kita akan menentukan keyakinan kelas di kelas 8A. Kemudian apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah disiplin yang positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif yang berada di sekolah kita. Jadi keyakinan kelas itu seperti apa, Bu? Keyakinan kelas itu yang bersifat konkret ya. Nanti berasal dari universal dari diri kalian sendiri, bukan dari guru. Tapi kebajikan, nilai kebajikan apa yang akan kalian tuliskan? Nanti adalah tata caranya. Kalian akan saya beri satu kertas post-it ini, kemudian menuliskan nilai kebajikan apa yang ingin kalian terapkan menjadi keyakinan kelas. Kalau sudah selesai, nanti kalian menempelkan kertas post-it ini di papan tulis. Paham ya anak-anak? Terima kasih, ini akan saya bagikan. Sudah selesai anak? Ya, bagi yang sudah selesai, silahkan kertas post-it yang sudah kalian tulis nilai positifnya ditulis dia ditempel di papan tulis yang berada di sini. Silakan. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita nanti akan menentukan keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas kehadirannya di penyebaran pemahaman modul 1.3. Di sini saya nanti akan presentasi mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman dari budaya positif. Hal ini sebagai pemenuhan tugas dari modul 1.4 aksi nyata sebagai calon guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya, Betty Indah Purnamawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Plupuh, Kabupaten Sragen. Inti budaya positif ada 8, Bapak Ibu.
ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Perencanaan pembelajaran dalam pembelajaran paradigma baru harus berdasarkan prinsip yang mempertimbangkan proses perkembangan peserta didik terhadap capaian kompetensi. Oleh sebab itu, pembelajaran yang dirancang harus memenuhi kebutuhan dan karakteristik beragam dari masing-masing peserta didik agar proses belajar pun menjadi lebih bermakna. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian yang diusung dalam pembelajaran paradigma baru adalah penerapan profil pelajar Pancasila sebagai acuan kebajikan sistem pendidikan. Pasti Bapak Ibu guru pernah mendengar pembelajaran yang berpusat pada murid dan juga pembelajaran yang berpusat pada guru. Apakah perbedaan dari kedua tersebut? Ada Bapak Ibu guru yang berkenan memberi pendapat? Pembelajaran berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, terima kasih Bu Purwati, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Ini tadi pembelajaran perbedaan pembelajaran yang berpusat pada murid dan pembelajaran yang berpusat pada guru. Untuk pembelajaran yang berpusat pada murid itu adalah meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Mungkin itu. Sedangkan untuk pembelajaran yang berpusat pada guru adalah manajemen dan pengelolaan pembelajaran yang ditentukan sepenuhnya oleh guru. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih jawabannya atas Bu Purwati tadi mengenai pembelajaran yang berpusat pada murid dan pembelajaran yang berpusat pada guru. Kemudian kita harus menerapkan profil pelajar Pancasila sebagai acuan kebijakan sistem pendidikan melalui profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kita ingatkan kembali. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Berkenaan dengan hal tersebut, di sekolah kita juga sudah ada tentang budaya positif. Di SMP Negeri 2 Pupuk banyak sekali budaya positif yang sudah ada, sudah kita terapkan. Apa saja Bapak Ibu guru budaya positif yang sudah ada di sekolah kita? Senyum, sapa, salam. Terima kasih Bu Irna. Senyum, sapa, dan salam. Adakah lagi? Ya. Sholat duhur berjamaah. Sholat duhur berjamaah. Selanjutnya masih ada lagi di sekolah kita? Membaca Al-Quran sebelum pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu guru. Itu beberapa budaya positif yang sudah ada di sekolah kita SMP Negeri 2 Pupuk. Kira-kira budaya positif tersebut penting tidak? Sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu sangat penting untuk diterapkan dalam sekolah, di setiap sekolah. Dengan budaya positif tersebut nanti akan dapat menumbuhkan motivasi dalam diri siswa tersebut. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol yang kurang tepat. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dari kesekian hal tersebut merupakan ilusi semata ya Bapak Ibu. Jadi kita pernah
bahwa kita tidak bisa merubah orang lain, tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita sendiri yang bisa. Dari motivasi intrinsik diri kita sendiri. Berikutnya, saya bisa berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita ke teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya nanti ketika anak-anak kita bujuk dari berbagai bujukan dari kita rayu dan sebagainya, tapi tidak berhasil, kebanyakan dari kita, Bapak Ibu guru pasti akan melakukan pemaksaan. Hal tersebut juga tidak pas menurut teori kontrol. Seharusnya kita kolaborasi atau konsensus untuk penciptaan pilihan-pilihan baru. Kita sepakati hal apa yang kalian lakukan, nanti konsekuensinya apa, kita bicarakan dengan anak-anak. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu guru sebagai penghukum saja. Yang berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Maksudnya ini adalah ketika ada anak yang sedang melakukan kesalahan, kita sebagai guru tidak boleh langsung serta-merta anak tersebut adalah anak yang kalah, kemudian saya sebagai guru adalah pemenangnya. Tidak boleh seperti itu. Kita harus melakukan teori kontrolnya, model berpikirnya menang-menang. Jadi bagaimana kita mengontrol anak tersebut, kemudian kesalahannya kita paparkan. Pemaparan tersebut akan menimbulkan anak untuk kesadaran diri dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian mereka akan bertanggung jawab tentang kesalahan yang mereka lakukan dan kemudian memperbaikinya. Itu adalah bagian stimulus respon ke teori kontrol. Bapak Ibu guru masih semangat pagi ini? Masih. Kita coba dari SMP Negeri 20 biasanya cerdas dan berkarakter ya Bapak Ibu. Cerdas dan berbudaya ya. SMP Negeri 20 kurang semangat, coba Bapak Ibu sekali lagi. SMP Negeri 20 ya, terima kasih. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian dari disiplin diri tersebut akan menghasilkan disiplin yang positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara murid dengan guru maupun orang tua dengan anak. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi anak tersebut akan mempunyai disiplin diri itu tidak dari Bapak Ibu guru, melainkan dari mereka sendiri, berasal dari motivasi intrinsik yang berada dalam dirinya sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini saya contohkan kebajikan sebuah organisasi. Profil pelajar Pancasila yang di depan tadi di Bapak Ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada Indo Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dan sebagainya. Yang ketiga adalah keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Berikutnya adalah keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan
tertawa juga. Misalnya dalam pembelajaran, jangan hanya kita fokus pada materi saja Bapak Ibu. Kadang-kala kita diselingi game atau ice breaking, contohnya seperti itu. Biar anak merasa senang, tidak jenuh, tidak bosan. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi tersebut ada dua motivasi Bapak Ibu. Yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik berarti motivasi yang berasal dari luar, sedangkan motivasi intrinsik yang berasal
juga normal. Hasilnya apa? Hasilnya murid akan mengalami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah kita. Sama yang tadi konsekuensi ya Bapak Ibu sudah ada peraturan di sekolah kita. Yang kelima adalah manajer, yaitu yang sudah diterapkan oleh Pak Purwanto ya, yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat
Dalam disiplin siswa ada cara yang dapat kita terapkan, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Ya, jadi yang restitusi tadi Bapak Ibu, apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog dilakukan oleh guru dengan murid atau orang tua dengan anak agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Segitiga restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Untuk tahapan tersebut, yang pertama, menstabilkan identitas, membantu anak untuk tetap tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa dilakukan. Sebagai contoh kalimat untuk menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu wajar, nah. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita seolah mendukung anak tersebut untuk membantu anak agar tetap tenang di suasana hatinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan itu kita lakukan dengan suatu tujuan, yakni memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang kelima tadi, jika tidak ada yang terpenuhi satu, maka akan terjadi suatu permasalahan. Validasi tindakan yang salah, contoh kalimatnya adalah, padahal kamu bisa loh melakukan lebih dari ini. Tidak hanya membentak-bentak saja ke teman tersebut, tapi kamu kan bisa memukulnya, bisa menampaknya, tapi kamu tidak melakukannya. Itu hal yang baik. Nah, bisa seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yang sudah kita buat tadi. Membantu anak untuk dapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dengan cara fokus pada keyakinan awal. Misalnya adalah, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Lalu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Kita mengingatkan kembali ke anak tersebut. Berikutnya, penerapan segitiga dalam pemecahan masalah di sekolah. Ini ada video Bapak Ibu sebagai referensi nanti Bapak Ibu dalam penerapan segitiga restitusi. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu akan kesal. Maka juga karena apabila ada yang membuat, kemudian pada saat itu kamu melakukan. Ya saya harus dikatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan anak lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu dan setelah seperti itu. Iya lah, saya dia berkata Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajib lah mempertahankan menjadi sesuatu yang penting. Untuk menjadikan Saya masih bersabar dan hanya mendengar saya. Kalau belum salah Pak, saya pasti bela diri lah. ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu yakin tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa berdoa. Mulai dekat diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak.
Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Terima kasih Bapak Ibu, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang kita terapkan kepada murid kita nantinya. Semoga kita bisa menerapkan dari segitiga restitusi tersebut Bapak Ibu. Sudah di bagian ke-8 berarti sudah selesai untuk presentasi menyebarkan budaya positif kepada teman sejawat di SMA Negeri 2 Ruku. Kemudian saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, refleksi apa yang sudah ada dari benak Bapak Ibu tentang budaya positif yang sudah saya paparkan tadi? Ada Bapak Ibu yang mau memberi refleksi? Ya, Pak Purwanto silakan. Bahwa budaya positif itu dimulai dari pendidikan kepada anak itu sendiri, dan budaya positif ini memang sangat penting untuk dikembangkan di sekolah kita sampai Terima